Kalian ingin tahu bagaimana caranya saya bisa menghasilkan $1.136 dalam satu hari? Saya akan membahasnya pada video kali ini tepat di sesi analisa bersama yang diberlangsungkan di grup Telegram Binary Gakko. Selamat datang di Binary Gakko. Untuk membuka sesi analisa bersama hari ini, saya memilih market CAD/CHF. Saya melakukan open position sell selama 5 menit bersama dengan teman-teman yang ada di komunitas Telegram Binary Gakko. Saya melakukan open position sell ini berdasarkan pola pattern ascending triangle continuation yang berhasil terbentuk. Dan jika kita lihat, saat ini indikator moving average berada di atas candlestick. Artinya kita mendapatkan sebuah informasi bahwa tren yang sedang terjadi adalah tren bearish. Yang harus kita lakukan adalah mengacu pada pemahaman strategi follow the trend. Ketika tren sedang mengalami penurunan, kita lakukanlah open position sell. Dan saat ini kita sedang melakukan open position sell selama 5 menit berdasarkan pembentukan pola pattern ascending triangle continuation. Sesuai dengan prediksi yang saya lakukan, kita berhasil mendapatkan keuntungan melakukan open position sell selama 5 menit berdasarkan pembentukan pola pattern continuation ascending triangle. Dan saat ini kita boleh menyimpulkan bahwa akhirnya pola pattern ascending triangle continuation bekerja dengan baik karena candlestick akhirnya berhasil menembus trendline support. Saat ini saya melihat adanya kesempatan untuk melakukan open position buy pada market CHF JPY. Jika kita lihat pada time frame 3 menit, kita mendapatkan informasi bahwa market structure yang berhasil terbentuk adalah market structure bullish. Berdasarkan strategi follow the trend, kita bisa melakukan open position buy pada market CHF JPY selama 5 menit. Dan jika kita amati lebih dalam lagi, ada pembentukan support di waktu sebelumnya yang bisa kita jadikan alasan sebagai area untuk melakukan open position buy. Itulah kenapa saya meletakkan garis hijau sebagai area open position buy tepat di area pembentukan support yang terbentuk di waktu sebelumnya. Dan jika kita tarik menggunakan Fibonacci retracement, area tersebut tepat berada di area golden ratio Fibonacci 0.5. Jadi area tersebut menjadi area yang cukup kuat untuk kita jadikan sebagai area open position buy. Jika sebelumnya saya menggunakan time frame 3 menit untuk mendapatkan informasi market structure apa yang berhasil terbentuk pada CHF JPY, saat ini saya menggunakan kembali time frame 1 menit untuk melihat area-area yang jauh lebih detail dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan open position. Sambil menunggu sampai akhirnya nanti candlestick berada di area buy yang sudah ditentukan, saya akan melakukan open position sell terlebih dahulu. Karena jika kita amati dengan baik, pembentukan resisten di waktu sebelumnya berhasil terbentuk di level yang jauh lebih rendah. Artinya kemungkinan besar penurunan akan terjadi dan sampai di area buy yang sudah ditentukan. Saya akan melakukan open position sell selama 5 menit tepat di area trendline resisten. Ini akan menjadi detik-detik yang paling menyenangkan sebagai seorang traders ketika akhirnya prediksi yang dia lakukan akhirnya berhasil. Jika kita lihat, harga berhasil mengalami penurunan. Dan saya melakukan open position sell selama 5 menit. Yes, sesuai dengan prediksi yang sudah saya lakukan di awal, open position sell 5 menit akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan. Masih tetap di market CHF JPY. Saat ini saya mencoba untuk mengambil keputusan yang sangat beresiko. Keputusan ini saya lakukan berdasarkan penembusan candlestick pada area trendline resisten. Ada 2 kemungkinan yang bisa saja terjadi saat ini pada market CHF JPY. Kemungkinan yang pertama, harga akan langsung mengalami kenaikan tanpa perlu menyentuh area support atau area buy position yang sudah kita tentukan di awal.
Kemungkinan yang kedua mengacu pada istilah trading yang cukup populer, yaitu fake breakout. Atau saat ini, CHF-JPY sedang melakukan penembusan palsu. Jika pada akhirnya nanti yang terjadi candlestick menyentuh area buy yang kita sudah tentukan di awal, kita bisa menyimpulkan bahwa yang saat ini terjadi pada market CHF-JPY adalah fake breakout atau penembusan palsu. Untuk menutupi kerugian dari kegagalan open position buy berdasarkan penembusan trendline resisten yang terjadi, saya akan melakukan open position buy kembali ketika candlestick menyentuh area moving average. Karena area moving average juga bisa kita manfaatkan untuk mencari celah pemantulan. Saya akan melakukan open position buy di area moving average selama 5 menit. Ini adalah keputusan yang sangat beresiko. Saya melakukan open position buy kembali karena saya ingin menutupi kerugian dari open position sebelumnya. Saya melakukan open position buy dengan berharap terjadinya pemantulan di area moving average. Bisa kita lihat, open position sebelumnya yang saya lakukan berhasil mengalami kerugian. Tinggal menunggu open position untuk menutupi kerugian yang dilakukan dari open position sebelumnya. Candlestick sangat dekat dengan area open position buy yang saya lakukan. Akan tetapi, saya berhasil mendapatkan keuntungan dan menutup kerugian yang saya lakukan dari open position sebelumnya. Saya berharap semoga kalian tidak melakukan ataupun mengambil keputusan yang sangat beresiko seperti yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kita masih berada pada market CHF-JPY. Dan saat ini jika kita lihat ada pembentukan pola pattern rising wedge pada market CHF-JPY. Ada potensi untuk terjadinya penurunan harga sampai menyentuh area buy yang sudah kita tentukan di awal. Saya akan mencoba untuk mengambil keputusan open position sell terlebih dahulu karena trendline support dari rising wedge continuation berhasil di breakdown. Akan tetapi perlu kalian ingat ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Ada dua cara untuk melakukan open position ketika akhirnya kita berhasil bertemu dengan pola chart pattern. Yang pertama adalah melakukan open position ketika akhirnya trendline support ataupun trendline resisten berhasil ditembus. Yang kedua, kita bisa melakukan open position pada saat akhirnya candlestick berhasil mencoba untuk retest kembali di area trendline. Karena saat ini yang kita temui adalah pola pattern continuation bearish yaitu rising wedge. Yang harus kita lakukan adalah melakukan open position sell selama 5 menit ketika akhirnya nanti candlestick menyentuh area trendline support. Atau kita bisa menyebutnya sebagai retest trendline. Karena kemungkinan besar yang akan terjadi open position sell yang pertama berdasarkan penembusan trendline support akan mengalami kerugian, saya melakukan open position sell kembali tepat di area trendline support dan garis moving average. Open position berdasarkan penembusan trendline support gagal dan saya mengalami kerugian. Open position di area trendline support yang pertama berhasil mendapatkan keuntungan. Kita tinggal menunggu 2 open position lagi. Yes! Saya berhasil menutupi kerugian dari open position sell sebelumnya berdasarkan penembusan trendline support. Ada 2 kesempatan yang saya manfaatkan, melakukan open position sell pada saat trendline support berhasil di breakdown dan melakukan open position sell kembali pada saat retest trendline support. Dan jika kita lihat, pemantulan terjadi tepat di area moving average. Kita lihat saat ini waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba.
karena candlestick berhasil menyentuh area buy position yang kita tentukan di awal. Saya akan melakukan open position buy selama 5 menit. Saya melakukan open position buy berdasarkan area support yang terbentuk di waktu sebelumnya. Dan jika kita melihat, RSI saat ini tepat berada di garis level 30. Akan tetapi timbul keraguan karena ada satu support terakhir di waktu sebelumnya yang belum berhasil disentuh. Jikalau nanti kita mendapati adanya candlestick reversal, saya akan melakukan open position buy kembali selama 5 menit. Open position buy yang saya lakukan di waktu sebelumnya mengalami kerugian dan saya segera melakukan open position buy kembali karena saya melihat adanya pola candlestick reversal, yaitu pola candlestick hammer. Ini menjadi sebuah indikasi yang kuat bahwa tren akan mulai mengalami kenaikan karena ada 3 konfirmasi, area support di waktu sebelumnya, RSI berada di level 30 dan pembentukan candlestick hammer. Ini akan menjadi detik-detik yang paling menegangkan dan menyenangkan. Yes! Akhirnya CHF-JPY mengalami pemantulan dan akhirnya harga mulai mengalami kenaikan. Ada 3 konfirmasi. Pertama, akhirnya candlestick menyentuh area support terakhir. Lalu, tepat di area tersebut, ada konfirmasi candlestick hammer. Dan kita lihat kembali RSI tepat berada di garis level 30. Ada 3 konfirmasi, support di waktu sebelumnya, RSI berada di level 30, dan adanya pembentukan pola candlestick hammer. Dan total profit yang berhasil saya dapatkan sebesar $1.136. Mari kita lihat bersama-sama dan mencari alasan kenapa akhirnya harga berhasil mengalami kenaikan dan open position buy berdasarkan pola candlestick hammer berhasil membawa keuntungan. Jika kita lihat, area support di waktu sebelumnya pada time frame 3 menit berhasil disentuh oleh candlestick. Dan jika kita lihat kembali, tepat di area tersebut ada pembentukan candlestick hammer. Pada time frame 1 menit, dia membentuk pola candlestick hammer, dan pada time frame 3 menit, dia juga membentuk pola candlestick hammer. Ini menjadi sebuah pertanda yang sempurna bahwa tepat di area tersebut memang akan mengalami pemantulan. Dan lihat kembali, RSI berada di garis level 30. Hal yang perlu kita ingat sekali lagi dan harus kita tanamkan sebelum melakukan open position, pastikan kita memiliki alasan sebelum kita melakukan open position. Kita lihat terlebih dahulu konfirmasi baik dari support dan resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya. Lalu kita lihat konfirmasi dari indikator RSI. Kita lihat juga konfirmasi pada indikator tren yaitu moving average. Lalu kita lihat juga konfirmasi pada pembentukan pola candlestick reversal. Atau alangkah lebih baiknya lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita gabungkan dengan pemahaman pola pattern reversal ataupun continuation.